Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, di video kita kali ini kita akan membahas salah satu episode dari channel Ningsih Tinampi sesi penarikan arwah. Dan ini proses penarikan arwah oleh Bu Ningsih Tinampi. Hal gaib adalah sesuatu di luar kemampuan kita sebagai manusia dan merupakan rahasia Allah. Namun atas kuasa dan kehendaknya, ada sebagian manusia yang diberi izin untuk mengetahui hal gaib. Melalui video ini kita harus mengambil hikmah yang ada terkandung di dalamnya. Tetaplah pandai dalam menyikapi sesuatu, dan jadikan tolak ukur pada diri sendiri, agar dalam menjalani kehidupan, kita senantiasa berhati-hati. Tiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan dalam agama Islam, setelah melalui alam dunia selanjutnya akan memasuki alam kubur. Nah, alam kubur inilah manusia akan merasakan apa saja yang telah ia lakukan di dunia. Jika taat kepada Allah, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Tetapi jika kufur kepada Allah dan melakukan banyak dosa, maka dia akan mengalami siksa kubur. Na'udzubillah min zalik. Kali ini yang dipanggil adalah arwah dari ayah pasien. Assalamualaikum, Pak. Punten iki Pak nggih. Kula mboten sopan, Pak. Kula dapat amanah. Kula Ningsih Tinampi, Pak. Amanah tuh ki anake jenengan Bu Lili. Untuk nyampai jenengan, keadaan jenengan gimana, Pak? Kita ikut mendoakan ya Pak, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya Bapak ya. Amin. Mudah-mudahan Allah meringankan beban Bapak. Amin. Insya Allah ini akan saya sampaikan pada anaknya Bapak. Mudah-mudahan anaknya semuanya doa dan doa untuk Bapak nih. Bengkak banget tangannya. Gede Bengkak. banget tangannya. Iya Pak. Bengkak banget tangannya. Tambah bengkak. Biasanya mek obat iki tok. Mungkin memang itu. Heeh, mek iki tok. Kasihan sebenarnya. Sebetulnya sedih sekali bapaknya itu. Ya Allah. Makanya yang tak kata-kataku yang sabar, sing ikhlas. Karena nggak aku lihat bapaknya aku wedi bengkak, koyo wong dibeleki ya. Gitu rasanya. Mbak Rosi rasanya gimana? Rasanya itu apa? Ya bengkak, terutama tangannya. Tangannya gede banget. Terus di sana tuh tempatnya sepi, cuman ada bapaknya ini tuh. Kan biasanya arwah-arwah tuh kayak ada yang segolongannya gitu loh. Nah, tapi bapak ini tuh bukan di ujung, tapi di tengah dan jauh dari semuanya. Tertutup semuanya tertutup. Keadaan arwah ini menurut mediator adalah bahwa semua tubuh arwah ini bengkak dan dia di dalam kubur dia seperti jauh dari mana-mana. Seolah-olah dia di tengah lapang berdiri sendiri. Apa sebenarnya yang sudah dilakukan arwah ini semasa hidupnya? Ya, Tehun? Tadi kan ngomong. Lu ngangguk-ngangguk itu aku ngomong itu dia kan respon, cuma dia tidak bisa bicara. Jadi tidak baik-baik saja, enggak. Ya, Mbak benar. Rosi yang ngomong. Oh, ya. Bu, bapakmu sudah ditarik barusan. Tapi Tidak baik-baik saja. iya, antara tidak bisa ngomong, tidak mau ngomong itu dua-duanya ada hubungannya sebenarnya. Bapakmu orangnya pendiam, Bu.
Iya. Pendiam. Pendiam. Kalau pengen apa nggak mau ngomong. Soalnya tadi itu sebenarnya bukan nggak bisa sama sekali, tapi dirinya sendiri juga tidak mau. Jadi waktu hidup juga sering batasi dirinya dengan orang lain. Nah sekarang meninggal pun jodoh dewean bu. Oh ketawa sih, astagfirullahaladzim. Iku ya gara-gara anu dulu tidak mau Sering urusan membatasi. Ya kayak orang-orang di perumahan begitu loh. Sering batasi diri dengan orang lain. Bapak begitu, pendiam. pendiam. Jarang bisa mengomongkan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan itu sering dipendam sendiri ya bu ya. Iya. Enggak fleksibel gitu loh orangnya. Gimana bu? Jarang ngomong beliau. Lah ya ini tadi diajak ngomong ya cuma geleng geleng-geleng sama mantuk mantuk tok. Itu pun gitu. terbatas. Itu pun sedikit sekali. Soalnya bapakmu bengkak semua. Bengkak Bu. semua badannya. Terutama tangannya ini. Aku lihatnya kasihan bu, soalnya kan kalau arwah lain kan biasanya di alam sana kan ada temennya kan bu. Bu, bapakmu kasihan, soalnya kan arwah-arwah lain kan biasanya kalau ditempatkan di sana itu kadangnya ada golongannya yang dekat dengan dia lah, jadi itu tidak merasa sendiri atau yang disiksa sama kayak dijajarkan turu gitu. Masalahnya bapakmu tidak begitu, jadi kayak di lingkungan yang luas sekali, hitam tanah tapi hitam semua. Itu bapakmu sendirian di situ, terus seperti kayak dikasih teras ring kalau orang-orang apa itu loh. Di sawah itu loh, yang tutupan begini loh. Nah bapakmu berada di bawah situ bu, di bawah teras ring itu, terus sendirian dan jarak ini dengan yang lainnya itu waduh. Bahkan di tempat bapakmu ini nggak bisa melihat arwah siapapun, seperti tidak ada temannya begitu. Seandil bapakmu tok. Jadi bapakmu kerjaannya ya wes mau turu, diem gitu. Sudah seperti orang yang menunggu, nggak mau ngomong, nggak ada rasa apa gitu. Cuman pas tadi ada yang ngomong tuh dia sempat begini loh, kayak kok kayak ada suara gitu, tapi dia tidak bisa mendengar jelas banget dan tidak bisa melihat jelas banget, soalnya terselimuti oleh yang kayak teras ring gitu. Kalau di dunia sebutnya kayak teras ring gitu loh bu. Itu karena apa ya? Karena bapakmu tertutup. Karena kebiasaannya tertutup sama orang bu. Ya ini yang kita lihat ya siksa kuburnya ini luar biasa sekali bu. Berarti kita itu kalau orangnya tertutup sama sesama, berarti siksa kuburnya kita ya dibuat sendirian dan tidak gampang berkomunikasi. Intinya nggak mau peduli dengan orang lain itu loh bu, ya membatasi diri itu. Membatasi diri itu. Misal tahu orang ada susahnya, tahu tapi wes mending menang lah aku gitu loh, kayak males cawuk gitu loh bu. Bener, tidak terlalu ikut campur urusan orang lain itu bagus, tapi terlalu cukup juga nggak bagus. Jadi yang terlalu di dunia ini memang tidak bagus, harusnya itu fleksibel biasa saja. Arwah ini dulunya ternyata seorang yang pendiam, cenderung menyendiri dan tidak peduli dengan urusan orang lain. Untuk tidak mencampuri urusan orang lain mungkin ada baiknya, tetapi jika terlalu pendiam dan tidak mau tahu, keadaan orang lain juga tidak baik. Bahkan ada siksa kuburnya. Jika kita terlalu menutup diri kita, tidak tahu keadaan orang lain, padahal orang lain butuh bantuan kita, dan itu bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 2. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Maknanya hubungan sosial yang ideal adalah saling bantu dalam kebaikan, bukan dalam maksiat atau permusuhan. Dan juga dalam hadits-hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maknanya, hubungan yang ideal dilandasi kasih sayang dan empati, bukan egoisme. Ya. Terus kamu nggak sering panas dalam bu? Keadaannya bengkak semua. Bengkak semua, malah yang bergerak cuma jari satu tok ini. Ini nggak bisa. Yang lainnya bengkak semua. Kayak tangan huluk yang gede banget itu loh, membengkak semua. Yang halal itu belum tentu kelihatan molo-molo halal. Jadi harus benar-benar diolah lagi kira-kira begini itu halal apa enggak begitu loh bu. Soalnya pekerjaan halal yang ternyata haram juga banyak. Ya.
Kalau bapakmu ini dibandingkan yang lain siksanya ya masih mending, tidak terlalu yang kayak sakit kayak digorok, ditusuk gini-gini enggak. Soalnya bapakmu selama hidupnya juga nggak banyak tingkah gitu loh ibaratnya, nggak banyak tingkah. Tapi kendalanya ibadahnya kurang bagus bu, bapakmu. Makanya kenapa sampai membengkak seperti ini. Membengkaknya pun bukan membengkak kering, tapi membengkak basah. Sama seperti pas dia sakit itu yang kamu sebutkan tadi, yang katanya kencing manis itu, yang aku lihat kencing manis basah itu loh bu. Sama seperti, tapi bengkak semua. Tapi kan kemarin ada arwah yang bengkak itu nanah sama darah. Kalau bapakmu ndak, ya busuk. Bengkaknya bengkak busuk. Busuk yang kayak gatel, ada ungu-ungu kebiruan gitu loh bu. Begitu. Nah itu ibu harus minta ampunkan sama Allah. Kan bengkak kalau nggak ada sebabnya nggak mungkin. Sebabnya ini banyak sekali. Kalau aku lihat dibandingkan semua kaki, badan, kepala, yang paling berat tuh di tangan. Yaitu tangannya kebanyakan males, berpangku tangan, waktunya tidak dimanfaat dengan baik. Yo ibu minta ampun sama Allah apa? Ya Allah ampunilah ayahku. Ibu kan juga gampang mendem. Apa? Ibunya gampang mendem. Iya kak, ya Allah ampunilah ayahku yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, terus tidak memanfaatkannya dengan ibadah, padahal engkau sudah memberikan waktu yang cukup lama untuk ayahku. 47 tahun itu lama hitungannya bu. Ya. Tapi rajin sholat bapak saya. Apa? Rajin sholat. Bu, Enggak maaf begitu. ya. Yang kita lihat itu saat ini mulai dari penarikan pertama sampai saat ini tidak pernah menceritakan kebaikannya kecuali sing Husnul Khotimah. Nah ini semua itu yang di koyok sing disiksa koyok anu nih bu, yang yo sing jeleknya lah. Ya kita pan belajar di sini, berarti nanti lah anu kan tinggal baiknya saja bu. Ibadah buruk tuh belum tentu sholat saja. Kalau sholat itu udah kewajiban bukan kebaikan bu. Gimana sih? Iya. Ya tadi bilangnya ibadahnya, jadi saya tanya. Loh ibadah belum tentu sholat. Loh, ibadah kan nggak harus sholat, ibadah itu banyak. Kita mau nyambut gawe ya ibadah, kita berbaik sama orang lain ya ibadah, kita tertawa ya ibadah. Ibadah itu banyak bu. Bilangnya yang sering berpangku tangan. Yang ibadah itu bukan harus sholat bu, ibadah itu wakai tunggali. Tapi ya termasuk sholatnya hitungannya kurang bagus sih. Arwah ini tubuhnya membengkak, terutama bagian tangannya. Ternyata disebabkan arwah ini dulunya suka berpangku tangan dan malas. Itu sama saja dia tidak bersyukur dengan diberinya tubuh yang sehat untuk mencari nafkah yang halal. Oleh sebab itulah dia diazab dengan tubuh yang bengkak, terutama bagian tangannya. Dalam Al-Quran disebutkan, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Surat At-Taubah ayat 105. Maknanya Islam mendorong umatnya untuk berbuat dan berkarya, bukan berpangku tangan menunggu takdir. Usaha adalah bagian dari ibadah. Dan juga dalam hadits yang berbunyi, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya Nabi sendiri berdoa agar dijauhkan dari sifat malas. Karena itu penyakit yang bisa melumpuhkan jiwa dan amal. Malas dan berpangku tangan adalah ciri orang yang tidak bersyukur, karena dia menyia-nyiakan potensi dan waktu yang Allah beri. Islam bukan hanya soal ibadah ritual, tapi juga kerja produktif dan kontribusi nyata. Ya mbik dinilai biyen-biyen bu, sampai nurung lahir sik dadi jokone biyen kaya apa kan ya kan. Sholatnya mulai umur berapa? Kebanyakan orang sholat wajib tapi dia lupa akan sholat ubat. Baik sobat, seperti itulah contoh siksa kubur yang dialami karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Semoga dengan melihat video barusan kita harus lebih banyak istighfar, mohon ampun, dan memperbaiki diri supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.